Halo ya, kembali lagi di vlog gue mau lanjutin nih series pengalaman pakai Mazda CX-3 nya. Ini gue rekam bulan Maret tanggal 14. Nah, ini gue udah jalan kira-kira sebentar gue cek. Oh, 5.100. Jadi ada 5.100 kilometer 3 bulan pakai ya. Dari Mazda CX-3 ini gue memang bolak-balik ya, kantor di Cikarang Karawang, pakai ini gantian. So far udah jalan 3 bulan. Gue belum servis karena 10.000 ya, jadi belum bisa cerita ke kalian mungkin apa yang gue dapat, apakah gratis apa bukan. Janji gue waktu awal video dulu, waktu kita pertama kali unboxing, belum bisa gue kasih tahu. Tapi pengalaman penggunaan, gue mulai dari yang nggak gue suka dulu kali ya. Yang nggak gue suka dari mobil ini ternyata tidak terlalu tinggi ya. Mobil ini sangat rendah, bahkan posisi duduknya sangat rendah. Mungkin kalau dari sisi kenyamanan nyetir, lu berasa sih di bawah sedan, rendah banget ke bawah gitu, posisi duduknya rendah banget. Tidak seperti SUV, tidak seperti S-Cross atau HR-V lama yang pernah gue pakai. Ini lebih rendah. Dan kalau gajlukan yang posisi tidur yang agak besar itu mesti pelan. Kalau kalau ngayun, kan di kawasan tuh banyak ya posisi tidur yang agak besar, gue harus agak pelan. Kalau nggak pelan dia gastruk di bawah. Gue juga nggak tahu kenapa, padahal memang secara spek tingginya 160 mm ya, atau 16 cm harusnya sih enggak ya. Cuman ternyata di bawahnya Mazda tuh kolongnya tuh ada besinya lagi ya, tidak seperti merek lain yang langsung kelihatan terekspos gitu ya, ada exhaust segala macem. Ini tuh ternyata ditutup lagi sama besi, jadi seperti besi seng yang nutupin cover bawah lagi. Nanti mungkin gua kasih shoot di akhir video ya, seperti apa sih besinya kalau di kolongnya, karena gua lagi di jalan, ini lagi jalan pulang. Konsumsi BBM gimana? Tadi gua jalan biasa nih, bulan puasa macet banget kalau dari arah Cikarang ke arah Bekasi. Gua dapet di MID 116. Ini udah ibaratnya berhentinya banyak nih dibanding jalannya. Ini gue baru jalan lagi setelah sampai Tambun, baru bisa jalan lagi lancar. Biasanya kalau lancar 120 gue dapet. Itu tadi ya ceper, agak ceper ya. Maksud gue pakai S-Cross di jalan yang sama dulu nggak sementok ini. Tapi jadi pertimbangan buat kalian yang mau ambil, ini emang agak ceper. Lalu kekurangan yang kedua, menurut gua nggak terlalu suka ya dengan karakter persnelingnya ini, apa sih namanya, gear shifternya ya. Kalau macet ini dudukan loh. Memang gua tahu ini bukan CVT, tapi kan dulu S-Cross juga bukan CVT ya, torque converter ya, Matic biasa gitu ya, bukan CVT. Ini berasa banget dudutannya kalau macet. Itu mungkin jadi pertimbangan buat kalian yang pengen smooth mulus, better ambil yang CVT gitu. Lalu ketiga, problem cat. Gua nggak tahu apa karena jalur gua ini adalah jalur truk-truk besar, tapi beberapa kap mesin gue itu ada den dari percikan batu ya. Dan itu gua nggak pernah ngerasa yang kepercik keras gitu ya, cetak gitu, nggak pernah. Tapi kalau gua habis lap tuh, cuci tuh, berasa loh ada bintik-bintik kecipratan batu. Jadi kayaknya apa ya, catnya apa karena ini posisi kap mesinnya panjang jadi kena ke expose. Tapi mobil gue yang sebelum sih jarang banget jalur yang sama langsung kena percikan batu dan kelihatan gitu ya, titik-titik lecet gitu ya, lecet kena batu kerikil gitu sih dari 3 bulan pakai. Kalau soal irit, menurut gue ini irit, walaupun bukan hybrid tapi ini irit, lebih irit dari S-Cross, lebih irit dari HR-V lama ya yang pernah gue pakai. Lalu nggak enaknya lagi apa ya? Nggak enaknya lagi kemarin baru lihat di YouTube banyak yang keluar seri terbarunya, itu nggak enak banget sih. Ya maksudnya gini, gue memang tidak prefer cari yang ada sunroof. Yang baru kan ada sunroof ya, walaupun naik 20 juta tapi ada sunroof, itu gue nggak cari. Tapi gue
gue suka banget dengan jok kulit ya. Ini joknya ini masih setengah-setengah nih, 50-50 leather sama fabrik. Nah yang baru itu setahu gue naik 20 juta joknya udah kulit. Dan kalau jok kulit bawaan pabrik itu rapi ya, beda sama lu pasang sendiri lah. Itu jok kulit. Dan yang kedua dapat adaptive cruise control. Itu yang aduh. Ya gue tahu waktu mau beli ini pun gue tahu udah bakal keluar. Tapi gue nggak nyangka dia bakal keluarin adaptive cruise control. Itu sih, itu yang mungkin menurut gue kekurangan setelah gue pakai 3 bulan. Mudah-mudahan dia ada kayak Mitsubishi ya, di Pajero tuh ada tuh. Jadi adaptive cruise control tuh yang optional bisa dipasang. Mudah-mudahan Mazda ngeluarin di pabriknya atau di dealernya biar bisa pasang lah. 10 jutaan aja masih oke menurut gua kalau mau pasang. Tapi kalau ada adaptif yang bisa dipasang di dealer buat seri ini, tolonglah Mazda please. Kasih kita bisa buat masang. Biar kita nggak kecewa-kecewa banget beli yang seri ini. Karena menurut gua udah oke banget dengan beli ini yang nggak pakai sunroof, karena gua nggak butuh sunroof ya. Dan di pabrik kan biasanya panas. Kalau di parkiran nggak semuanya ketutup jadi parkirannya jadi panas. Sunroof tuh beresiko getas. Jadi buat gue prefer nggak pakai sunroof. Dan satu lagi nih pasti akustiknya lebih redep kalau nggak ada sunroofnya dibanding mobil yang ada sunroofnya. Biasanya suara angin di atap tuh lebih berasa. Oke, itu nggak sukanya mobil ini enak dipakai ternyata. Buat gue yang biasa bawa mobil city car gitu, ini mobil enak sih. Setirnya direct banget, jauh lah refine-nya rasanya dibanding merek-merek terkenal itu. Enak banget. Kemudian ini tidak turbo, nggak ngaruh nih, menurut gua kencang sih. Ini akselerasinya kencang menurut gua, walaupun kalau di YouTube coba-coba tuh kayaknya enggak ya. Tapi kan lu nggak mungkin ngadu di trek lurus karena sama orang. Tapi kalau buat nyelip-nyelip enak banget ini. Lalu enaknya lagi apa ya, mobil ini menurut gua simple aja gitu, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Apalagi kalau lu ambil seri yang terbaru yang 2024 yang ada cruise control adaptif, udah enak banget ya. Jadi itu aja sih dari gua. Bannya oke, ternyata Toyo tidak berisik ya. Kalau lo denger dari tadi lah, gua kan jalan, lo denger suaranya nih, nggak berisik. Ternyata Toyo lumayan oke bannya. Lalu dia apa lagi ya? Gua seneng sih kemarin dapat bonus ini, namanya dashcam juga, walaupun dashcamnya biasa aja teman. Maksudnya gue juga kan dapat diskon ini lumayan. Lalu dapat dashcam, lalu dapat ekstra warranty yang mesin tuh ya, yang sampai 5 tahun, oke lah. Mungkin itu bagian dari privilege Mazda. Karena banyak juga customer yang udah tahu waktu mengambil ini tuh bakal keluar 2024. Tapi yang bikin gue agak nggak nyangkanya adalah ternyata ada adaptive cruise control, ternyata keluar sih. Mudah-mudahan ada optional buat masang di Mazda, jadi nggak kecewa-kecewa banget. Kan mobilnya toh sama ya, mirip, nggak ada perubahan. Itu aja sih. Warna merahnya cakep, tapi warna barunya tuh yang agak quartz metalik itu bagus deh. Kalau lu pada mau ambil, mungkin lihat langsung di dealer, bagus banget. Itu aja, nanti gue ceritain lagi mungkin kalau sudah 10.000 servis gratis atau enggak. Kita akan bikin vlog singkat lagi. Mungkin situ kalau ada yang masukan di komen, bisa komen, nanti gue jawab satu-satu apa dan bagaimana pertanyaan lo. Karena gue juga kadang-kadang nggak bingung kalau mau jelasin mana lebih mana kurangnya. Mungkin bisa kita chat-chatan nanti kalau mau komentar. Thank you ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi mutusin mau beli apa. Tapi kembali ke masing-masing, lo harus coba sendiri, harus rasain sendiri mana yang jadi pilihan. Karena kadang preferensi orang kan beda-beda. Thank you, sampai jumpa lagi vlog selanjutnya.